Bab 221. Kalung doa di tangan Nenek Yun putus secara tiba-tiba. Ribuan mutiara berjatuhan ke lantai. Sebuah mutiara menggelinding ke bawah kaki Ravindra. Ravindra memungutnya, tetapi tidak diberikan kepada Nenek Yun. Lanjut berkata dengan santai, "Tetapi, Nenek tenang saja. Aku sudah melakukan rehabilitasi. Tidak akan ada yang tahu alasan pasti meninggalnya Farhan. Ini termasuk salah satu bentuk kebaktian cucu pada Nenek. Semoga Nenek menerima dengan senang hati." Ravindra menyentil jari tangan hingga mutiara itu terlempar tepat ke dalam piring pembantu yang sedang mengungutnya. "Sejujurnya, aku juga tidak menyukai orang keluarga Hosasi. Terus-terusan mendendam bukanlah prinsip kerjaku. Dari dulu aku belum pernah mengusik keluarga Hosasi, bukan karena aku tidak bisa, tetapi belum ingin." Selesai berkata, Ravindra berdiri secara perlahan, menerima jaket dari Nando dan tetap tersenyum datar. Kalimat selanjutnya malah mengetuk hati Nenek Yun dengan kuat. "Siapapun yang berani menyentuh Isabel, maka nyawanya yang akan kuambil, sekalipun orang dalam keluarga Yun. Nenek, aku masih ada urusan. Pamit dulu. Asistenku akan memberikan nomor handphoneku. Aku selalu menunggu kabar baik dari Nenek. Sampai jumpa." Selesai berkata, Ravindra langsung berbalik badan berjalan pergi. Beberapa menit setelah Ravindra pergi, Nenek Yun baru berdiri. Dia berjalan beberapa langkah dengan bantuan pembantu. Tiba-tiba terhenti dan berkata sendiri, "Dari dulu mendengar ada seseorang penerus hebat dari keluarga Kitadara. Hari ini baru tahu, ternyata memang hebat. Takutnya dia adalah orang paling berbahaya di keluarga Kitadara." Vincent tidak menyadari semua hal yang aku lakukan. Dia malah berhasil menebak dan sudah melakukan rehabilitasi untukku. Ravindra ini ternyata memang tidak bisa diremehkan. Nenek, jika membandingkan Ravindra dan Vincent, yang mana lebih hebat? Asisten tidak sabar untuk bertanya. Nenek Yun terdiam beberapa saat baru menjawab. "Di dunia ini dialah orang kedua yang berhasil menginjakku dengan wibawanya." Asisten tidak berkata-kata lagi. Sungguh, saat Ravindra datang, dia langsung menggunakan wibawa mengejutkan semua orang. Dia terlalu pintar. Aku tiba-tiba mengerti ramalan 22 tahun yang lalu. Ternyata yang dimaksud bukanlah Isabel, melainkan Ravindra. Nenek Yun seolah menyadari sebuah kenyataan besar, terus berkata-kata sendiri. "Sepertinya aku sendiri pun tidak mengerti ramalan keluarga Yun lagi." Isabel terbangun dari tidur saat matahari sudah terbenam di ufuk barat. Isabel keluar dari kamar dengan muka bantal. Terlihat semua orang yang sedang sibuk di dalam dapur. "Kami mengganggu tidurmu ya?" Raisa membawa sepiring daging goreng dari dalam dapur. "Cepat cuci tangan, siap-siap makan." "Hah? Baiklah." Isabel masih setengah sadar. Dia berjalan 2 langkah dan baru tersadar. "Kenapa kalian begitu senang?" Saat ini Fiona keluar dari dapur sambil membawa sepiring pisang goreng. "Kamu tidur dengan sangat nyenyak. Bukannya tidak aku bangunkan?" Kata Mailun, ada sebuah pesta kapal pesiar dari kantornya dan dibolehkan membawa keluarga.
Pesta kapal pesiar. Isabel melihat mereka dengan curiga. Sekalipun boleh membawa keluarga, kenapa kalian begitu senang? Apakah kalian tidak pernah mengikuti pesta? Apakah kalian tidak pernah naik kapal pesiar? Perlukah sesenang ini? No. Kali ini keduanya berkata secara bersamaan. Kamu masih tidak mengerti. Pesta-pesta yang kami ikuti dulu hanya bertemakan pesta anggur. Laki-laki tampan dan perempuan cantik. Pesta kali ini adalah pesta makanan enak. Dengar-dengar akan dilengkapi berbagai makanan dari koki ternama di Prancis, Italia, Inggris, Jerman, Austria, Norwegia, Meksiko, Yunani, India, dan Jepang. Ini adalah pesta makanan terenak. Tepat sekali yang kamu dengar. Ini adalah pesta makanan di atas kapal pesiar. Hanya memikirkannya saja, aku sudah meneteskan air liur. Raisa berkata dengan senang. Dan saling tos dengan Fiona. Biasanya kami hanya bisa menikmati makanan mewah di restoran mahal. Dan sekali makan hanya bisa memilih satu jenis makanan. Tetapi sekarang kami bisa mencicipi belasan, bahkan puluhan jenis makanan dari berbagai belahan dunia. Menurutmu, apakah tidak pantas jika kami senang? Isabel tiba-tiba dibuat senyum oleh mereka. Benar tuh, mencicipi makanan enak sambil menikmati angin laut. Merasakan enaknya sensasi memancing di laut luas. Selain itu juga bisa berselancar melawan ombak. Wah, memikirkannya saja sudah sangat senang. Isa, aku rasa mengikutimu pulang kemari adalah keputusan yang paling tepat. Fiona juga menampakkan ekspresi ceria dan senyum berseri. Baiklah, Isabel baru sadar mereka adalah raja makan. Melihat Isabel masih berdiri di sana, dia langsung tertawa sambil berkata, "Cepat cuci tangan, sebentar lagi mulai makan." Isabel baru pergi ke kamar mandi dengan segera. Selesai mencuci tangan, terlihat beragam sayur telah tertata rapi di meja ruang tamu. Isabel mengajak asisten untuk ikut makan. Karena urusan makan semakin ramai semakin baik. Saat ini, masuklah sebuah bayangan dari luar pintu. Ini adalah bir yang aku bawa dari Amerika. Hari ini kalian harus mencicipinya. Isa, kamu sudah bangun? Kamu terlalu beruntung deh. Kamu sudah menyiapkannya selama 2 jam. Kamu baru bangun sudah bisa langsung makan. Tidak hanya kamu yang beruntung, tetapi anak kecil dalam kandunganmu juga. Isabel melihat Mailun dan segera tersenyum. Benar, kami memang sangat beruntung. Bukankah ini semua ketularan keberuntunganmu? Meskipun berprofesi sebagai seorang insinyur, Mailun pandai sekali berbicara. Seisi rumah senang mendengar ucapannya. Mailun tersenyum dan melanjutkan. Masalah kapal pesiar, kamu juga tahu. Isabel mengangguk sambil tersenyum manis. Mailun kelihatan semakin senang. Aku juga tidak menyangka perusahaan mengeluarkan anggaran yang sangat besar kali ini. Semua anggota teknisi lainnya juga diundang dalam pesta kali ini. Dan dengan dengar, acara ini juga sengaja mendatangkan para koki terhebat dunia. Sekalipun memiliki banyak uang, banyak sekali orang yang tidak bisa mencicipi masakan mereka. Kali ini koki terkenal dari belasan negara akan didatangkan. Sungguh tidak bisa dipercaya. Dan yang paling penting adalah semua orang yang ikut boleh membawa keluarganya. Isabel sengaja berkata, "Wah, bawa keluarga ya? Sepertinya kita tidak termasuk." "Termasuk kok." Mailun melihat sekilas ke arah Dewi.
kembali pada Isabel dan tersenyum malu. Di dalam mataku sudah menganggapmu sebagai putri sendiri kok. Setelah mengucapkan kalimat itu, wajah Mailun langsung menjadi merah. Isabel, Laisa, dan Fiona pun tertawa bersamaan. Jarang sekali Mailun bisa menyukai kelebihan dalam diri Dewi. Ini sudah lebih dari cukup. Satu keluarga duduk mengelilingi meja makan, menikmati makanan enak dengan suasana ramai dan meriah. Sambil makan, Dewi mengeluarkan sebuah kardus, di dalamnya berisi pakaian, sepatu anak kecil yang sengaja dia siapkan untuk Isabel. Meskipun dia tahu keluarga Kitadara sangat kaya dan si kecil akan mendapatkan semua yang terbaik setelah lahir nanti, tetapi dia tetap saja menyiapkan banyak barang untuk si kecil. Isabel mengelus pakaian-pakaian kecil itu dengan ringan. Dalam hati merasa tidak karuan. Saat baru lahir dan dibawa ke sana, apakah Dewi juga menyiapkan pakaian-pakaian seperti itu untuknya? Raisa dan Fiona pun ikut melihat barang-barang di dalam kardus, tidak sabar mengacungkan jempol sembari berkata, "Bibi, hebat sekali. Sepatu kepala harimau ini cantik sekali. Mana? Coba aku lihat." Isabel menjulurkan tangan mengambilnya. Sepatu itu hanya berukuran sepertiga dari telapak tangannya, tetapi motif dan jahitan di atasnya terlihat sangat rapi, cukup menunjukkan jerih payah Dewi. "Terima kasih, Ibu." Isabel langsung mengangkat kepala dan berkata kepada Dewi, "Aku sangat menyukainya." "Ibu tidak bisa apa-apa. Kamu lebih kaya dari Ibu. Yang bisa Ibu berikan tidaklah banyak. Semoga kamu tidak keberatan dengan semua ini." Dewi mulai tidak enak hati. "Bagaimana mungkin? Sungguh, aku sangat suka." Isabel meletakkan sepatu kecil ke atas perutnya, sembari berkata pada anak dalam perut, "Anak pintar, coba karya tangan nenek ya." Melihat tingkah Isabel yang kekanak-kanakan, semua orang di meja makan pun tertawa. Ravindra melihat suasana akur dan damai dalam kamar itu, perlahan mulai tersenyum. "Direktur?" Nando sungguh tidak sabar lagi. "Bapak tidak masuk?" Ravindra menggelengkan kepala perlahan. "Biarkan mereka nikmati hari dengan bahagia. Oh ya, masalah kapal pesiar, apakah sudah beres?" "Pak Direktur, Bapak sudah menanyakannya 8 kali." Nando mulai tidak sabaran. "Tadi sore sudah selesai diatur kok. Semua juru masak akan diambil dari restoran bintang 5 di berbagai daerah dalam naungan Kitadara Finance Group. Kita bisa tenang untuk masalah keahlian dan kualitasnya." Ravindra baru menganggukkan kepalanya. "Demi Nyonya, Direktur sungguh telah bersusah payah. Jelas-jelas saling mencintai. Kenapa masih tidak mau?" "Oh iya Pak Direktur, jebak saja Direktur Vincent. Buat dia kembali ke Kotaka untuk mengurus segalanya. Tidakkah kamu takut dia mengabaikan pekerjaan?" Nando berkata dengan curiga. "Lagi pula Bapak meninggalkan Kotaka dengan alasan pekerjaan. Jika Bapak tidak kembali ke Kotaka, maka Nyonya Besar bisa saja marah. Keluargamu jauh lebih mementingkan kontrak ini daripada aku. Kita tidak perlu takut mereka sembarangan. Kitadara Finance Group punya banyak sekali perusahaan dan pabrik. Mana mungkin aku hanya mementingkan urusan di Kotaka." Ravindra berkata dengan dingin, "Biarkan saja jika ibuku ingin mengamuk. Lagi pula, dia juga tidak akan mendatangi tempat nenek."
Nando berkata dalam hati, tetapi Nyonya Besar bisa saja mengamuk sampai ke sini. Tentu saja Nando tidak berani mengatakannya. Dia hanya ingin membuat Nyonya Kitadara menjalani hari dengan senang. Nenek pun merasa senang, hanya saja direktur harus siap direpotkan, meninggalkan kontrak senilai 4 triliun demi membuat Nyonya Kitadara senang dan langsung berinvestasi di perusahaan Mailun.